البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir An-Muyassar, yang mana sekarang kita berada pada surat An-Nisa juz yang kelima, ayat yang ke-34. Kita akan masuki ayat yang ke-34. Yang mana ayat yang ke-34 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya kaum lelaki itu pada asalnya lebih kuat daripada para wanita, dan mereka lah pemimpin-pemimpin para wanita, pemimpin-pemimpin barakallahu fikum rumah tangga. Oleh karena itu kalau sekelompok kaum dipimpin oleh seorang wanita, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah berhasil, walaupun dohirnya terkadang seakan-akan berhasil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah." Tidaklah beruntung, tidak akan beruntung sekelompok kaum yang sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Maksudnya yang memimpin orang wanita. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya wanita itu lemah, mudah patah, mudah putus. Oleh karena itu, hukum asalnya kaum lelaki itulah yang barakallahu fikum lebih kuat daripada kaum wanita. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-34 dari surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabtaghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Artinya, para lelaki itu mereka adalah para pemimpin dan para pelindung untuk wanita, maksudnya istri. Disebabkan karena apa? Keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Jadi, barakallahu fikum, para lelaki itu adalah pemimpin sekaligus pelindung bagi para wanita, suami pelindung istri. Oleh karena itu dalam rumah tangga yang dikenal dengan kepala rumah tangga, KRT, itu ya bapak tersebut atau suaminya. Nah, adapun kalau ibu rumah tangga, bukan KRT lagi tapi IRT, ibu rumah tangga. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Dari sisi mana kaum lelaki itu bisa dikatakan lebih kuat dan pemimpin serta pelindung para wanita, itu para istri? Disebabkan karena keutamaan yang Allah telah berikan kepada sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Dan juga dengan sebab yang mereka infakkan berupa harta mereka. Coba bayangkan ketika para lelaki menikah dengan para wanita, itu kan menyerahkan mahar. Nah, barakallahu fikum, menyerahkan mahar, dijadikan mahar untuk apa? Untuk pernikahan tersebut. Kemudian juga kaum lelaki secara globalnya mereka yang mencari nafkah. Yang mencari nafkah, mencari ma'isyah, kehidupan, diserahkan untuk apa? Keluarga, istri dan anak. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu terkadang sebagian mereka sampai-sampai menjuluki bahwasanya ibu rumah tangga itu bendaharanya. Paham ya? Nah, apa-apa biasanya arahnya ke sana. Nah, gajian serahkan ke istrinya. Ya enggak? Dapat rezeki serahkan ke istrinya. Semuanya perhitungan
ada di situ. Walaupun istilahnya apa barakallahu fikum tentunya dengan kesepakatan suami dan istri. Menunjukkan bahwasannya keutamaan laki-laki itu sangat luar biasa, mencari nafkah, mencari ma'isyah untuk menghidupi keluarga, anak dan istrinya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka para wanita yang salihah, para wanita yang qanitah itu maksudnya adalah ta'iat. Jadi para wanita yang taat dengan suaminya. Ketika suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya di rumahnya, tidak keluaran keluyuran tanpa izin suaminya. Kemudian barakallahu fikum pergi jauh tanpa izin suaminya, itu sangat berbahaya sekali. Naam. Karena apa? Kita lihat di sini, fasalihatu qanitatun hafizat. Maka para wanita yang salihah adalah para wanita yang mereka itu taat dan menjaga kehormatannya lil ghaib ketika suami tidak ada. Ini penting sekali ini. Nah, barakallahu fikum. Dengan apa yang Allah Ta'ala telah memberikan penjagaan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika suami tidak ada, istri itu tidak pergi sendirian keluyuran jauh gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun di depan rumah kan ada keperluan, mungkin jemur pakaian itu lain lagi urusannya. Tapi kalau jauh ke pasar sendiri, kemudian bahkan pergi jauh, barakallahu fikum, sebagian mereka mungkin jaraknya bisa dikatakan jauh intinya. Allahu musta'an. Itu termasuk wanita yang bukan tipe yang salihah. Nah, barakallahu fikum, karena seharusnya wanita itu kalau bisa keluarnya itu senantiasa didampingi oleh suaminya. Keluarnya. Sampai-sampai para ulama wanita yang paling bagus wanita yang barakallahu fikum semakin tersembunyi, aman dari pandangan manusia. Jarang keluar maksudnya. Paham ya? Karena hukum asalnya wanita itu di rumah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Jadi sangat disayangkan kita misal jumpai sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang istri mereka kerja di pabrik, kerja di perusahaan, kerja di ini dan itu, keluar rumah. Terkadang keluarnya bukan hanya pakaian-pakaian yang biasa, tabarruj. Nah, barakallahu fikum, berpakaian yang bisa dikatakan seakan-akan telanjang, pakaian yang tipis, pakaian yang transparan, pakaian yang intinya fitnah. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian di pabrik, di perusahaan sudah apa? Tentunya tidak mungkin di sana cuma perempuan saja. Biasanya ada laki-laki, campur baur di situ, Allahul musta'an. Naam. Jadi wanita yang salihah, nah barakallahu fikum, adalah sebaik-baik perhiasan apa? Dunia. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, kita semuanya berupaya menjadikan keluarga kita keluarga yang nah barakallahu fikum sakinah mawaddah warahmah. Naam, yaitu suatu keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, kekeluargaan manakala dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu anhuma, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau seandainya sudah ada istri, misalkan seseorang sudah menikah, jaga baik-baik istri tersebut. Jaga baik-baik anak perempuan kalau sudah punya anak perempuan. Jangan dibiarkan mereka bepergian jauh. Nah, barakallahu fikum, kemudian terkadang tanpa izin, perginya pakai wangi-wangian lagi. Allahul musta'an. Karena pergi pakai wangi-wangian saja itu sudah berbahaya sekali. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan fahiya zaniyah. Dia itu penzina, bayangkan, padahal enggak zina. Gara-gara keluar rumah dengan apa? Keluar dari rumah dengan minyak wangi tadi itu. Orang-orang laki-laki kan mencium baunya. Wah, tertariklah mereka, terfitnah. Akhirnya Rasulullah mengatakan fahiya zaniyah. Perempuan tersebut adalah penzina. Yang keluar rumah memakai wangi-wangian hingga sekelompok kaum mencium baunya. Na'amullahu musta'an, fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut adalah penzina. Tentunya kita semua tidak ridha istri, anak perempuan kita digelari dengan penzina padahal enggak berzina, gara-gara minyak wangi. Oleh karena itu para akhwat, nah barakallahu fikum, para ummahat, para wanita, justru sampai-sampai para ulama mengatakan minyak wangi para akhwat, para wanita itu yang nampak bentuknya tapi baunya enggak ada. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dipakai kalau di luar rumah itu enggak ada baunya. Paham ya? Tapi kalau di dalam rumah silahkan bebas. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu menunjukkan bahwasanya sangat berhati-hati sekali. Na'am.
Jadi syariat ini bukan membatasi kemudian menelantarkan para wanita, justru melindungi sebenarnya. Melindungi agar para wanita itu enggak diganggu, enggak disakiti. Coba bayangkan perempuan-perempuan yang di jalan itu yang digoda yang bagaimana? Yang digoda oleh laki-laki hidung belang. Kira-kira yang bagaimana? Yang pakaiannya seksi, ya enggak? Pakai wangi-wangian, enggak berjilbab, itu anak-anaknya kan banyak godaannya. Banyak yang mengganggu. Tapi kalau bercadar, tertutup rapat, barakallahu fikum, sekujur tubuhnya warnanya hitam pekat misalkan, siapa yang mau mengganggu? Takut mereka. Wah, ini jangan-jangan takut mereka. Allah musta'an. Yang jelas apa, barakallahu fikum, benar yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'an Karim dalam surat apa? Al-Ahzab ayat yang ke-59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka apa? Menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, tertutup rapat. Nah, barakallahu fikum. Naam. Tujuannya apa? Agar mudah dikenal dan tidak diganggu, bayangkan. Nah, si fulanah kenal enggak si fulanah? Fulanah yang mana ya? Itu rumahnya yang sana itu yang pakai cadar yang setiap hari tertutup rapat itu. Oh iya, sana rumahnya. Orang kenal karena di kampung itu enggak ada yang bercadar kecuali 2 orang 3 orang gitu loh. Mudah dikenal gitu. Paham ya? Nah, biasanya kan seperti itu. Kemudian tidak diganggu, jelas itu. Nah, jarang sekali orang-orang yang mengganggu bercadar, jarang sekali. Nah, biasanya yang diganggu ya perempuan-perempuan yang barakallahu fikum, kurang itu istilahnya ya, Allah musta'an. Kurang perhatian terhadap pakaiannya. Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Kemudian wallati takhafuna nushuzahunna, dan para wanita yang kalian khawatir kalau mereka justru menentang. Maksud menentang itu berani sama suaminya, enggak menghormati, enggak tunduk, enggak patuh, berani, durhaka. Nah, barakallahu fikum, kan tipe wanita kan macam-macam. Oleh karena itu ana sarankan tentunya kita semuanya memperhatikan baik-baik, jangan kita memang enggak tahu tipe-tipe, teman terkadang bisa terbayang, dalam artian bisa diketahui dengan tanda. Sebelum menikah atau yang semisalnya, cari terlebih dahulu, upayakan mengetahui kriterianya secara global. Yaitu jangan sampai suami dikuasai oleh istri. Itu sangat banyak sekali kejadian seperti itu. Kalau suami dikuasai oleh istri, barakallahu fikum, dalam keadaan istri tidak kenal agama, berbahaya. Semuanya rusak biasanya. Nah, karena sudah yang memimpin perempuan gitu loh. Nah, coba kalau yang memimpin laki-laki. Nah, sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Istri tunduk, patuh, taat, Masya Allah. Oleh karena itu apa? Allah Ta'ala mengatakan, dan wara wanita yang kalian khawatir mereka nanti berontak, berani merasa tinggi daripada suami, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka dengan cara yang bagaimana? Cara yang baik. Karena perempuan itu lemah, jangan langsung menasihati dengan keras, patah nanti. Namanya, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, istausu bin nisa'i khaira fa inna khuliqat min dila'. Artinya apa? Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik, karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang bengkok, mudah patah. Kalau kalian membiarkan dalam keadaan enggak dinasihati, tetap bengkok. Tapi kalau dipaksakan patah. Maksudnya bagaimana? Dengan cara yang halus, lembut. Paham ya? Dengan hikmah, barakallahu fikum, insyaallah باذنillah. Naam, dia akan apa? Akan menerima nasihat tersebut. Naam. Jadi perlu ada aturan-aturannya. Wahjuruhunna fil madadi'. Kalau enggak terima nasihat, pisah ranjang. Naam, pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Maksudnya jangan tidur dengan satu ranjang, pisah ranjang. Kalau memang kira-kira enggak dengar nasihatnya, itu boleh. Nah, langkah yang berikutnya, wadribuhunna. Kalau pisah ranjang pun enggak mempan juga, masih ngayel, masih berontak, masih berani dengan suaminya, pukul enggak masalah, dipukul mereka. Tapi pukulan yang bagaimana? Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya pukulan yang mendidik saja. Paham ya? Sebagaimana yang sudah kita lewati hadis mengenai apa? Mengenai seorang anak yang tidak mau sholat disuruh pukul kan? Itu juga sama pukulannya, bukan pukulan sekali pukul pingsan, itu enggak. Paham ya? Cuman sebagian orang terkadang menerapkan ini. Dulu pernah kami jumpai di Damas, kisah saja, enggak perlu sebutkan namanya. Dulu ada orang luar negeri, maksud luar negeri itu orang barat lah. Nah, barakallahu fikum, mendengar ayat ini memang diterapkan sama dia, tapi penerapannya itu keliru. Wah, istrinya dipukul kemudian hingga apa? Hingga masuk rumah sakit itu. Allah musta'an. Alasannya apa?
Kami nggak keliru, kami menerapkan ayat katanya. Dinasehati nggak mampu pisah ranjang. Pisah ranjang nggak mempan juga pukul katanya. Memang benar pukul ini pukulan yang bagaimana? Pukulan yang mendidik saja, bukan pukulan sekali pukul pingsan itu loh. Risiko nanti lah. Lah bagaimana risikonya? Harus ke rumah sakit lagi kan? Paham ya? Kalau pingsannya sebentar, kalau pingsannya lama, paham ya? Allah musta'an, menunjukkan bahwasanya pukulan di sini bukan pukulan yang menyakitkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi syariat ini benar-benar sempurna. Nah, kalau ada wanita istri yang menentang, melawan suami, pertama nasihat. Enggak mempan nasihat, pisah ranjang. Enggak mempan juga dipukul boleh, pukulan yang tidak menyakitkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kalau sudah dipukul ternyata kok mempan, kita lihat. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau para wanita tadi, para istri sudah mentaati kalian, maka jangan mencari-cari celah untuk menyusahkan mereka. Ya udah, kalau sudah taat sudah cukup. Enggak perlu antum nyari-nyari alasan bagaimana, enggak perlu. Kalau sudah taat cukup. Nah, karena memang hukum asalnya perempuan taat dengan suami. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku itu merintahkan orang lain untuk sujud, niscaya aku perintahkan agar istri itu sujud dengan suaminya. Sujud kepada suaminya. Bayangkan, menunjukkan betapa besarnya hak suami itu. Bekerja siang dan malam terkadang, paham ya? Bekerja banting tulang. Di samping banting tulang apa, meras keringat, bayangkan itu. Nah, kerjanya macam-macam bentuknya ya. Nah, yang jelas apa? Demi menghidupi suami, demi menghidupi istri dan juga anak-anak tadi itu. Menunjukkan bahwasanya perjuangan besar itu ya. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan tadi itu, kalau seandainya aku memerintahkan orang untuk sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan istri agar sujud kepada siapa? Suami. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah taala zatnya maha tinggi dan maha besar. Qala al-mufassirun asbahumullah, ar-rijalu qawwamuna 'ala tawjihin nisa wa ri'ayatihinna. Para lelaki itu mereka adalah para pelindung, para pemimpin untuk mengarahkan para istri dan menjaga mereka. Bukan menyakiti, mengarahkan, menjaga. Karena yang namanya suami yang bertanggung jawab seperti ini, bukan dibiarkan istrinya berkeluyuran, bukan dibiarkan istrinya bermaksiat. Karena nanti kalau tipe suami yang seperti ini membiarkan istrinya bermaksiat, boncengan dengan laki-laki lain, kemudian berduaan dengan laki-laki lain, misalkan yang bukan mahramnya, apa ini? Dikenal dengan suami yang dayus. Suami yang dayus itu ancamannya berat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Allah musta'an. Ngeri, barakallahu fikum. Suami dikatakan dayus itu manakala membiarkan adanya kemaksiatan di dalam rumah tangganya dalam keadaan dia tidak mengingkari sama sekali. Paham ya? Kecemburuannya itu enggak ada gitu loh, kecemburuannya. Allah musta'an. Istri pergi sama laki-laki lain dibiarkan, istri keluyuran sendirian jauh ke pasar misalkan, barakallahu fikum, bahkan boncengan dengan laki-laki lain dibiarkan misalkan. Intinya apa? Enggak ada kecemburuan sama sekali. Kemaksiatan yang ada dalam rumah tangga itu dia seakan-akan cuek, enggak peduli. Itu dayus yang perlu dihindari, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kemudian disebutkan di sini, ar-rijalu qawwamuna 'ala tawjihin nisa wa ri'ayatihinna bima khassahumullahu bihi min khasa'isil qiwamah wat tafdil. Para lelaki mereka adalah para pemimpin dan juga para pelindung terhadap para wanita itu istri dan juga menjaga mereka dengan sebab apa yang Allah Taala khususkan pada mereka berupa kekhususan berupa apa? Kekhususan yang berbentuk al-qiwamah, kekuatan, dan juga kepemimpinan, wa tafdil, keutamaan, wa bima a'tauhunna minal muhur wa nafaqat, dan juga dengan sebab para lelaki telah memberikan kepada mereka apa? Mahar dan juga nafkah. Ya enggak? Jadi sangat disayangkan kalau laki-laki dia kerja tapi setiap gajian uangnya dimakan sendiri. Istrinya enggak dikasih. Itu namanya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hindari yang namanya KDRT. Tahu KDRT enggak antum? Antum tahu KDRT enggak antum? Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga terkadang terjadi seperti itu.
Nah, barakallahu fikum enggak ngasih nafkah, dibiarkan. Nah, barakallahu fikum bahkan suaminya kerja gajinya besar pun istrinya malah apa? Minta-minta misalkan. Allahu musta'an. Ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengancam di dalam hadis yang sahih dengan apa? Sebuah dosa bagi orang seperti itu. Membiarkan orang yang di bawah tanggung jawabnya itu loh. Paham ya? Istri, anak, tanggung jawab siapa? Suami. Oleh karena itu suami hendaknya apa? Mengerti dan mengetahui, ngasih nafkah, memberi kehidupan kepada mereka. Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man ya'ul. Kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man ya'ul. Artinya apa? Cukuplah suatu dosa bagi seseorang yang dia menelantarkan, menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Istri, anak di bawah tanggung jawab dia. Dia telantarkan, gajian dimakan sendiri sama dia. Paham ya? Foya-foya, berjudi, mabuk-mabukan. Saudara-saudara kita kaum muslimin banyak yang seperti itu, yang mereka mungkin belum tahu agama yang benar ya. Gajian malah dipakai judi. Paham ya? Nah, akhirnya apa? Istrinya terbengkalai, enggak dapat apa? Nafkah dari suami tadi itu. Allahul musta'an. Judinya kalah lagi, hutang. Paham ya? Kemudian pekan berikutnya lagi gajian lagi, bukan untuk nafkah istri, bayar hutang. Nah, Allah musta'an. Karena antum saksikan orang-orang penjudi itu kalau sudah keras berat, maksud sudah keras berat, sudah kecanduan, itu kalah pun berani judi lagi, hutang nanti. Sampai tanahnya dijual, rumah dijual, istrinya pun kadang dijual juga. Allah musta'an. Coba bayangkan itu. Penjudi berat, hati-hati barakallahu fikum. Karena ini wakil kenyataan, mungkin antum enggak menyaksikan tapi di luar sana banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, Allah musta'an. Awal mulanya kecil-kecilan, namanya judi, haram barakallahu fikum, perkara yang haram. Tapi kalau udah kecanduan, harta habis, hutang berani dia, jual tanah, jual rumah. Allah musta'an. Akhirnya di dalam rumah pun perabotan dijual juga, panci-pancinya dijual juga. Banyak hutang. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya yang namanya khamr dan juga perjudian itu semua adalah amalan-amalan yang kotor, perilaku setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah Ta'ala. Hindarilah, jauhilah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ikhwani fid din azdani wa azzakumullah, kita lihat di sini. Fasalihatul mustaqimatu 'ala syar'illah minhunna, maka para wanita yang salihah, para wanita yang istiqamah di atas syariat Allah di antara mereka, muti'atun lillahi ta'ala wa li azwajihin. Mereka adalah para wanita yang mentaati Allah dan mentaati suami-suami mereka. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, istri kalau salihah, taat dengan suaminya, pulang kerja sudah siapkan apa? Ramuan-ramuan khusus, paham ya? Teh hangat misalkan, atau kopi, Nescafe. Intinya perhatian dengan suaminya. Pakaian sudah disetrikakan, kemudian sudah dicucikan, enggak disuruh nyuci pun sudah dicucikan, bayangkan itu. Nah, enggak disuruh nyetrika sudah setrikakan, itu rasanya senang. Paham ya? Rasanya senang. Tapi bagaimana kalau antum misalkan suatu ketika berkeluarga, pakaian kotor enggak dicucikan, kalau enggak disuruh enggak dicucikan. Kemudian apa? Enggak ada satupun yang disetrikakan, harus suruh terlebih dahulu, kadang enggak senang rasanya. Memang kita semuanya butuh apa yang namanya perhatian, kerjasama, butuh. Tapi istri yang salehah itu biasanya pengertian. Sebelum disuruh sudah bertindak terlebih dahulu. Kalau perkaranya ma'ruf, perkara yang baik. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdani wa azakumullah, kita lihat sini. Hafizatun likulli ma ghaba an ilmi azwajihinna bima u'tuminna alaihi bihifdillah wa taufiqih. Masyaallah. Yaitu para wanita yang mereka menjaga setiap apa-apa yang manakala suami-suami mereka tidak mengetahui, suami di luar rumah, suami lagi kerja, dia menjaga dirinya. Nah, barakallahu fikum. Dengan apa-apa yang memang Allah Ta'ala amanahkan kepadanya. Dengan sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Ini berarti tipe wanita yang salihah seperti ini. Nah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentaati suaminya pada perkara yang ma'ruf, karena perkara taat itu harus ada ikatannya, enggak semua perkara harus kita taatin. Tidak semua perkara istri harus mentaati suaminya, tapi pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Naam. Wallati takhshawna minhunna taraffu'ahunna 'an ta'atikum, dan para wanita yang kalian khawatir di antara mereka nanti justru apa? Merasa lebih tinggi
merasa barakallahu fikum menguasai dan juga berani dari mentaati kalian, maksudnya enggak mau mentaati, mereka merasa lebih tinggi dan tidak mau taat intinya gitu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat fangsahuhunna bil kalimatit thayyibah. Nasihatilah mereka dengan ucapan yang baik. Jadi menasihati dengan ucapan yang apa? Ucapan yang baik, ucapan yang halus. Nah, karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Dan sesungguhnya tidaklah yang namanya kelemah lembutan dihilangkan dari sesuatu melainkan akan memperburuk sesuatu tersebut. Jadi perlu yang namanya apa? Kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Menasihati wanita itu mudah putus asa, mudah patah gitu ya. Sebagaimana kita lewati tadi, tercipta dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Sehingga kalau antum paksa lurus, patah dia. Paham ya? Oleh karena itu pelan-pelan di dalam menasihati. Nah, barakallahu fikum, karena sangat sensitif sekali. Ya, sangat sensitif sekali barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Fa in lam tusmir ma'ahunna al-kalimat thayyibah, tapi kalau enggak membuahkan hasil dengan ucapan yang baik kok malah tambah berani, tambah berontak, durhaka dengan suaminya dengan ucapan udah bagus padahal. Ucapan yang halus, lembut, malah berontak berani. Apa langkah yang berikutnya? Fahjuruhunna fil firash. Tinggalkanlah mereka, nah barakallahu fikum, pada ranjangnya. Maksudnya pisah ranjang. Nah barakallahu fikum, tidak boleh tidur bersama suami. Paham ya? Nah, bukan suami pergi ke masjid, itu di masjid itu enggak ya. Nah barakallahu fikum, maksudnya tetap dalam satu rumah itu, cuman dikasih adab itu istilahnya. Nah barakallahu fikum, pisah ranjang tadi itu. Nah, kita lihat langkah berikutnya. Wala taqrabuhunna. Ketika pisah ranjang, jangan kalian mendekati mereka, biar berpikir itu loh. Biasanya kalau perempuan itu sensitif sekali, antum jauhi saja sudah merasa gelisah dia. Wah, jangan-jangan suami gini. Akhirnya apa? Mendekatlah istri tadi. Paham ya? Ini termasuk taktik atau istilahnya apa? Politik yang syar'i ini. Jadi politik yang syar'i kalau dinasihati kok enggak mau, pisah ranjang. Berpikir dia nanti. Oh, jangan-jangan nanti besok enggak dikasih nafkah atau yang semisalnya, jangan-jangan anak mau diceraikan. Berpikir dia. Nah, sehingga apa? Dengan berpikir itu dia akan tergerak. Ini kalau yang masih normal istilahnya ya. Nah, maksudnya masih mau balik dengan baikan dengan apa? Si suami tadi itu. Akhirnya apa? Mendekatlah istri tadi dengan taktik atau politik tadi itu. Nah, barakallahu fikum, karena perempuan itu sensitif sekali. Mudah apa? Mudah tersentuh gitu loh istilahnya ya. Nah, sehingga apa? Barakallahu fikum, hafizakumullah. Dengan cara seperti ini semoga tergugah. Tapi kita lihat kalau enggak membuahkan hasil bagaimana? Fa in lam yu'athir fi'lal hijran fihinna. Kalau menghajar, meninggalkan pisah ranjang pun enggak berpengaruh sama sekali, fadribuhunna darban la darara fi. Ini penting sekali. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai membahayakannya. Tidak sampai membahayakan dia. Maksudnya pukulannya bagaimana? Ya pukulan yang sederhana aja. Paham ya? Pukulan yang kira-kira sederhana. Bukan sekali pukul apa tadi? Pingsan. Mukulnya bukan akhirnya tuh ambil palu misalkan untuk pukul, ya keliru juga. Tapi dengan cara yang ma'ruf, pukulan yang bisa dikatakan hanya mendidik saja. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru dalam menerapkan. Karena banyak orang-orang yang keliru dalam menerapkan ini. Mau kita diperintahkan memukul kok, tapi mukulnya seenaknya sama dia. Mau dipukul habis-habisan gitu, paham ya? Saya pingsan ya, sampai dibawa ke rumah sakit. Allahul musta'an, itu terlalu berlebihan juga. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan, tapi sesuai dengan kadarnya. Kita lihat, kalau ternyata enggak mempan dengan pukulan, bagaimana langkah yang berikutnya? Nanti akan kita lihat. Nah, ini 3 langkah tadi ya. Pertama, nasihat dengan cara yang bagus. Yang kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, dipukul. Fa in ata'nakum fahdharu dzulmahunna. Kalau mereka ternyata dengan pukulan sudah taat, takut itu istilahnya, akhirnya mentaati kalian, fahdharu dzulmahum, maka hati-hati kalian menzalimi mereka. Jangan dilanjutkan lagi. Maksudnya jangan dipukul lagi gitu loh. Kalau dengan pukulan sudah sadar, minta maaf misalkan, afwan Mas misalkan, minta maaf itu ya istilahnya ya, dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan penyesalan atau yang semisalnya, maka terimalah. Minta maaf tadi diterima. Nah, barakallahu fikum, jangan menzalimi mereka. Fa innallaha al-'aliyyul kabir waliyuhunna.
Karena sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha tinggi dan maha besar adalah pelindung mereka. Wa huwa muntaqimun mimman zalamahunna wa bagha'ihinna. Dan dialah zat yang akan menghukum orang yang menzalimi para wanita tadi, dan zat yang akan apa? Menghukum orang yang bertindak kriminalitas kepada para wanita tadi. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita tutup yang terakhir ayat yang ke-25. Ini kalau langkah berikutnya dinasihati kok ngayal, pisah ranjang masih ngayal, dipukul masih bandel juga. Nah, apa langkah yang berikutnya kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira." Ini langkah yang selanjutnya. Paham ya? Jadi ada langkah-langkahnya. Ini sekedar apa, barakallahu fikum, walaupun antum misalkan kebanyakan belum berkeluarga, tapi suatu ketika nanti kan akan berkeluarga, ya enggak? Nah, akan menjadi kepala rumah tangga itu loh. Tahu hukum-hukumnya itu enggak sembarangan itu loh. Jangan langsung tiba-tiba dipukul langsung, itu keliru. Langkahnya ingat. Nasihati dengan cara yang baik dulu. Kok enggak mempan nasihat? Pisah ranjang. Enggak mempan pisah ranjang baru dipukul, jangan tiba-tiba langsung pulang kerja dipukul. Wah. Paham ya? Langkah-langkah tadi perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, karena penting ini ya. Nah, jangan sampai terjadi apa KDRT tadi itu, kekerasan dalam rumah tangga tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir akan terjadi permusuhan. Nah, barakallahu fikum, antara keduanya, permusuhannya mungkin permusuhan yang sangat sengit. Setelah dipukul itu kan otomatis kalau sadar alhamdulillah, kalau enggak sadar kan permusuhan nanti. Ya enggak, setelah dipukul tadi itu, tambah sakit hati, tambah puarah, dia minta pulang. Paham ya? Barakallahu fikum, tiket padahal pun mahal, harus paksa, harus beli tiket misalkan. Paham ya? Intinya ini kalau enggak mempan tadi itu. Tapi kalau mempan kan udah taat aja selesai. Tapi kalau ternyata dengan pukulan kok tambah enggak taat, ini tadi. Jika kalian khawatir terjadi bentrokan atau terjadi permusuhan antara keduanya, fab'atsu hakaman ahlihi wa hakaman min ahliha, agar adil. Maka utuslah atau carilah, datangkanlah juru barakallahu fikum, apa istilahnya, memisah, mendamaikan, juru damai. Mencari juru damai dari pihak suami dan juru damai dari pihak apa? Istri. Jadi biar adil. Jadi kita kalau misalkan sudah keadaan seperti ini, dari pihak istri ada, dari pihak suami ada. Maksudnya untuk apa? Untuk menengahi nanti. Nyari orang yang adil. Maksudnya itu tidak memihak sebelah. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Itu kalau bagaimana? Iyurida islaha. Kalau kedua juru damai tadi ingin mendamaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan taufik, memberikan petunjuk pada keduanya. Innallaha kana 'aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui dan maha, barakallahu fikum, mengetahui perkara-perkara yang sangat detail dan juga maha teliti. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Qala al-mufassirun atabahumullah wa in 'alimtum ya awliya az-zawjain. Apabila kalian mengetahui wahai wali-wali, wali-wali kedua pasangan suami istri, syiqaqan bainahuma, akan terjadi permusuhan, bentrokan antara keduanya, yu'addi ilal firaq, ya kan? Bentrokan, permusuhan yang bisa menghantarkan kepada perpisahan, cerai nanti. Ima cerai, ima khulu'. Ingat-ingat ya. Kalau cerai dari siapa? Suami, kalau khulu' dari istri. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak ada istri, wah ana sudah menceraikan suamiku. Paham ya? Kemudian suami ngomong ana sudah mengkhulu' istriku. Kurang tepat ungkapannya ya. Khulu' dari istri, cerai dari suami. Paham? Naam. Kita lihat di sini. Fa'arsilu ilaihi hakaman adlan min ahli zauj, maka hendaknya kalian mengutus kepada keduanya tadi itu, suami istri tadi itu, juru damai yang adil. Nah, dari keluarga suami, wa hakaman adlan min ahli zaujah, dan satu juga dari keluarga istri. Jadi dua-duanya ya. Ini tujuannya biar enggak mihak gitu loh. Paham ya? Dua-duanya harus clear, harus jelas. Nah, barakallahu fikum, apa didudukkan permasalahannya. Sebenarnya masalah apa sih kok kalian ribut itu? Sebenarnya sih masalahnya cuma kecil tapi akhirnya menjadi besar. Apa permasalahannya? Ini suami ini setiap hari kalau tidur tuh ngorok, mamanya.
Wah, akhirnya yang suami juga bilang, "Oh, dia juga iya kok. Oh, kalau makan biasanya suaranya bersuara kalau makan," katanya. Jadi suara itu kecap bersuara. Gitu ya. Gara-gara permasalahan seperti itu akhirnya ribut ini, bayangkan ini. Paham ya? Itu contoh aja. Nah, didudukkan permasalahan dulu. Nah, barakallahu fikum, bagaimana permasalahannya, layak atau tidak kalau seandainya pisah, apakah dilanjutkan dengan cara damai tadi itu, karena perdamaian bagus. Wasulhu khairun. Perdamaian itu adalah suatu kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, dudukkan dulu permasalahannya, karena ini dua utusan ini mengutus orang yang adil itu loh. Enggak memihak ya istilahnya, enggak memihak. Nah, kita lihat. Liyanzuru wa yahkuma bima fihi al-maslahah lahuma. Tujuannya apa? Liyanzuru, agar kedua-duanya tadi, juru apa tadi? Juru damai tadi itu dua-duanya melihat dan menghukumi terhadap apa yang sedang diperselisihkan. Menghukumi dengan apa yang sedang diperselisihkan, dan juga apa? Nah, maslahah kebaikan yang ada di keduanya itu bagaimana? Baiknya mereka bersatu lagi atau pisah itu loh, melihat kondisinya. Jadi melihat apa? Situasi, kondisi dan tempatnya. Wa bisababi raghbatil hukmain fil islah, dan juga dengan sebab barakallahu fikum hakamain bukan hukmain, hakamain. Wa bisababi raghbatil hakamain fil islah, dan dengan sebab keinginan dua juru damai tadi di dalam masalah perdamaian ini, wasti'malihima al-uslub at-thayyib, dan juga mereka berdua menggunakan uslub. Apa itu uslub? Tata cara. Jadi menggunakan tata cara yang baik, yang bagus. Sebenarnya suamimu itu benar-benar cinta sekali sama kamu. Misalnya ngomong gitu ke istrinya. Uslub yang bagus itu ya. Akhirnya ini juga ngomong yang pihak ini, yang perempuan ini juga ada ngomong ke istrinya nih, sebenarnya, atau ngomong ke suaminya, sebenarnya istrimu itu sangat cinta sama kamu. Nah, bahkan enggak mau dipisahkan. Akhirnya terjadilah apa? Timbullah rasa cinta keduanya. Oh, ternyata selama ini anak salah paham ya. Anak kira istriku ini benci sekali sama aku. Ini juga ngomong, oh, ternyata anak salah paham juga. Ternyata suamiku itu sangat cinta dengan aku. Akhirnya apa? Bertemulah suami istri tadi. Itu contoh aja. Maksudnya hakim yang namanya orang mendamaikan itu harus punya uslub, punya cara yang trik-trik yang bagus gitu loh, sehingga menarik perhatian keduanya tadi. Akhirnya apa? Setelah seperti itu kan damai itu. Nah, itu tujuannya itu. Jadi juru damai ini enggak sembarangan orang itu, nyarinya enggak sembarangan orang. Kira-kira yang pandai bicara, punya uslub yang bagus sehingga menarik perhatian kedua belah pihak suami istri tadi. Akhirnya bersatulah, itu loh tujuannya. Kita lihat di sini. Nah, wasti'malihim al-uslub at-thayyib. Nah, dan mereka berdua menggunakan uslub tata cara yang bagus. Yuwafiqillah bainaz zaujain. Yang akhirnya Allah Ta'ala menggabungkan kembali, akan apa? Menyatukan kembali antara dua suami istri tadi itu. Nah, innallaha ta'ala alim, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui, la yakhfa 'alaihi syai'un min amri ibadihi, yang tidak ada satupun urusan hambanya terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala, khabirun bima tantawi 'alaihi nufusuhum, dan juga apa? Zat yang Maha mengetahui dengan apa saja yang barakallahu fikum tidak nampak atau terlipat pada jiwa-jiwa mereka. Maksudnya apa? Barakallahu fikum, maksudnya perkara yang detail, perkara yang teliti pun Allah Ta'ala mengetahuinya. Barakallahu fikum. Kesimpulannya, ikhwani fiddin, a'azzani wa azakumullah, dua ayat mulia yang kita baca pada kesempatan siang hari ini adalah ayat yang sangat bagus sekali mengenai hukum asal yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin sekaligus juga barakallahu fikum pelindung bagi para wanita, yaitu suami dan istrinya. Kemudian juga tata cara di dalam barakallahu fikum hafizakumullah, mendidik dan juga mengatur istri dengan cara yang baik. Pertama kali dengan cara nasihat yang bagus, kemudian ketika tidak menerima dengan cara pisah ranjang tadi itu, kemudian ketika tidak menerima baru dengan pukulan yang tidak menyakitkan tapi pukulan yang mendidik. Nasallallahu salamatal afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yarfa'anna hadzal bala'i wal waba, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.